Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fazira dengan NIM 25019025 dari program studi sastra Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Kesenjangan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia. Tantangan dan peluang dalam perspektif SDGs 4. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang, konteks global dan nasional. Pada 2015, PBB menetapkan 17 Sustainable Development Goals atau SDGs melalui Agenda 2030. SDG 4 tentang pendidikan berkualitas menjadi fondasi pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Di Indonesia, kualitas layanan pendidikan masih sangat timpang antar wilayah. Data PISA 2024 atau OECD menunjukkan capaian literasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD. Bahasa Inggris sebagai bahasa global semakin krusial, namun aksesnya belum merata. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar dan tujuan penulisan. Pertanyaan mendasar yang pertama yaitu, seberapa besar dan bagaimana bentuk kesenjangan kualitas pendidikan bahasa Inggris antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi akar penyebab kesenjangan tersebut dan solusi apa yang paling efektif? Yang ketiga, bagaimana kesenjangan ini berkaitan dengan target SDG 4 yang harus dicapai Indonesia pada 2030? Dari pertanyaan tersebut dapat tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan, yaitu kondisi nyata kesenjangan kualitas pendidikan bahasa Inggris urban versus pedesaan di Indonesia secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan dan membandingkan solusi dari perspektif para ahli secara kritis. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan generasi muda dalam mendukung pencapaian SDG 4. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang akan kita bahas pertama adalah SDG 4 sebagai kerangka pendidikan bahasa Inggris. SDG 4 menetapkan bahwa setiap individu berhak mendapat pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas, serta peluang belajar sepanjang hayat. Di Indonesia, bahasa Inggris bukan sekedar mata pelajaran, ia adalah jembatan menuju pengetahuan global dan daya saing internasional, dikutip dari Kristal 2003 dan Gradol 2006. Pertama yaitu pendidikan dasar merata. Semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara dan berkualitas, relevan dengan akses bahasa Inggris di sekolah pedesaan. Kedua, keterampilan relevan. Peningkatan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan untuk pekerjaan layak, termasuk literasi digital dan kompetensi bahasa Inggris sebagai bahasa global. Ketiga, pendidikan global. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global, pemahaman lintas budaya yang mensyaratkan kompetensi komunitas internasional. Pembahasan kedua yaitu 3 dimensi kesenjangan pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, kompetensi dan distribusi guru. Dikutip dari Herlina dan Nur Yusuf 2020, sekolah pedesaan sering hanya memiliki guru bahasa Inggris berlatar pendidikan tidak linier. Kedua, dikutip dari Nahari et al. 2020, skor kompetensi guru di banyak wilayah rendah, pelatihan sangat terbatas. Yang ketiga, mayoritas guru terpencil kesulitan merancang pembelajaran komunikatif, dikutip dari Herizal et al. 2023. Keempat, dikutip dari Atmoko dan Kuswandono 2021, forum MGMP belum dimanfaatkan optimal di luar Jawa. Yang kedua, infrastruktur dan kesenjangan digital. Dikutip dari Hasanah et al. 2020, sekolah di daerah 3T kekurangan buku teks dan terkendala akses internet. Dikutip dari Kusuma 2020, guru pedesaan kesulitan serius mengadaptasi pembelajaran daring saat pandemi. Dikutip dari Purnama dan Pawiro 2023, kurikulum merdeka tidak dapat dimanfaatkan optimal tanpa infrastruktur memadai.
Dikutip dari LOSI 2023, teknologi MALL berpotensi menjembatani kesenjangan jika hambatan dasar teratasi. Ketiga, faktor sosial ekonomi dan motivasi. Dikutip dari Rahmayani 2022, status sosial ekonomi siswa berkorelasi signifikan dengan presentasi bahasa Inggris. Dikutip dari Prameseti 2022, kecemasan berbahasa atau language anxiety sangat menghambat siswa di pedesaan. Dikutip dari Puidi Jastuti 2001, faktor sosial budaya mempersulit pembelajaran bahasa Inggris di kawasan terpencil. Dikutip dari yang terakhir, ketimpangan akses pendidikan juga terkait dengan SDG 1 kemiskinan dan SDG 10 kesenjangan. Pembahasan ketiga yaitu perbandingan pendekatan solusi. Tiga pendekatan solusi saling melengkapi, bukan alternatif, melainkan kesatuan intervensi yang terpadu. Yang pertama, berbasis teknologi Mobile Assisted Language Learning atau MAL. MAL berhasil dikembangkan di Desa Besilam untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris remaja. Dikutip dari LOSI 2023, meningkatkan keterampilan menyimak bahasa asing secara signifikan. Dikutip dari Widyananda 2023, persepsi belajar EVL terhadap MAL umumnya sangat positif. Dikutip dari Darsi dan Asikin 2020. Relevan dengan SDG 4, peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis. Yang kedua yaitu berbasis kebijakan, penguatan pelatihan guru berkelanjutan. Pertama, program pelatihan berkelanjutan dan kontekstual di daerah terpencil. Dikutip dari Herizal, Harlina, dan Nur Yusuf 2020. Yang kedua, investasi pada pengembangan profesional guru adalah investasi paling strategis. Dikutip dari UNESCO 2021. Kebijakan MBKM membuka peluang mahasiswa terlibat langsung di berbagai wilayah. Dikutip dari Krishna Patria 2021. Yang terakhir, guru berkualitas di seluruh pelosok adalah prasyarat generasi emas 2045. Dikutip dari Darman 2017. Yang terakhir, berbasis komunitas, peran mahasiswa dan masyarakat akademik. Pertama, tanpa keterlibatan komunitas lokal, program peningkatan kualitas cenderung tidak berkelanjutan. Dikutip dari Mardian 2025. Program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi lebih sistematis. Dikutip dari Rahmani 2022. Mahasiswa calon guru dilibatkan dalam program kampus mengajar di daerah terpencil. Dikutip dari Kusuma 2022. Yang terakhir, mahasiswa sastra Inggris memiliki peran strategis, penelitian, pengajaran sukarela, dan advokasi. Pembahasan keempat, relevansi SDG 4 dan implikasi bagi generasi muda. Keterkaitan SDGs yang sistematik. SDG 4, pendidikan berkualitas adalah fondasi utama pemerataan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. SDG 1, tanpa kemiskinan adalah status sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap akses dan presentasi belajar. SDG 10, berkurangnya kesenjangan, ketimpangan urban-rural dalam kualitas pendidikan memperlebar jurang pembangunan. SDG 4, pekerjaan layak, penguasaan bahasa Inggris membuka peluang kerja di era global. Panggilan bagi mahasiswa sastra Inggris, kesadaran. Dikutip dari Laila 2023 dan Darman 2017, kesadaran terhadap kesenjangan ini bukan hanya pengetahuan akademis, ia merupakan panggilan untuk bertindak nyata, yaitu penelitian, lakukan kajian empiris tentang efektivitas intervensi di daerah terpencil, pengajaran sukarela, ikut program kampus mengajar dan pengabdian masyarakat berbasis pengajaran, advokasi kebijakan, dorong kebijakan pemerataan kualitas pendidikan bahasa Inggris yang sistematik. Keempat, pengembangan MAL, kembangkan konten dan media pembelajaran digital yang kontekstual untuk daerah. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah SDG 4 relevan dan mendesak. SDG 4 merupakan kerangka global yang mendesak untuk diimplementasikan di Indonesia.
Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional strategis menjadi jembatan nyata menuju akses pengetahuan global dan daya saing bangsa. Dikutip dari Crystal 2023 dan United Nations 2015. Yang kedua, kesenjangan bersifat multidimensi. Kesenjangan kualitas pendidikan bahasa Inggris urban khusus pedesaan mencakup 3 dimensi yang saling terkait: kompetensi guru, keterbatasan infrastruktur digital, dan kondisi sosial ekonomi siswa. Dikutip dari Hasanah 2022, Pujiastuti 2021, dan Rahmayani 2022. Yang ketiga yaitu solusi terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan solusi berbasis teknologi atau MAL, kebijakan pelatihan guru, dan komunitas atau peran mahasiswa memiliki potensi nyata apabila dijalankan secara terpadu, bukan parsial. Dikutip dari Lausi 2023, Atmoko dan Kuswandono 2021, dan Mardian 2025. Yang keempat yaitu keterkaitan antar tujuan SDGs 4. Penyelesaian kesenjangan ini tidak terpisah dari SDG 1, yaitu pengentasan kemiskinan, dan SDG 10, yaitu pengurangan kesenjangan. Mengingat keterkaitan sistemik antar tujuan pembangunan berkelanjutan, dikutip dari Makfiroh dan Nugraheni 2024 dan UNDP 2022. Saran dan rekomendasi. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu memperluas sertifikasi dan pelatihan guru bahasa Inggris yang kontekstual di daerah terpencil via optimalisasi MGMP. Kedua, memperkuat infrastruktur digital sekolah pedesaan sebagai prasyarat MAL. Ketiga, integrasikan indikator kesetaraan kualitas bahasa asing dalam sistem evaluasi SDG 4 nasional. Yang kedua yaitu institusi pendidikan tinggi. Mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dalam program pengabdian berbasis pengajaran bahasa Inggris di daerah kekurangan guru. Kedua, manfaatkan semangat kurikulum MBKM untuk mengirim mahasiswa ke wilayah 3T. Ketiga, kembangkan riset kolaboratif lintas kampus tentang aktivitas intervensi di daerah terpencil. Ketiga yaitu peneliti dan akademisi. Lakukan kajian empiris berbasis komunitas untuk memperkuat pengetahuan tentang efektivitas intervensi. Kedua, eksplorasi pendekatan MAL yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur daerah 3T. Ketiga, membangun basis data komprehensif tentang kondisi guru dan siswa bahasa Inggris di luar Jawa. Karena kita sudah berada di seksi terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Sekian dan terima kasih.